Kawan Brin, ada yang lagi viral nih di internet. Beredar video buaya yang antarkan jenazah balita ke tepi sungai dalam keadaan utuh. Kok bisa ya? Daripada penasaran, yuk kita tanya Arya. Arya! Halo Kak, ada apa nih panggil Arya? Arya, kamu tahu nggak sih video yang heboh gara-gara buaya anterin jenazah balita? Kok bisa sih? Oh, berita itu. Sini, Arya kasih tahu ya. Kejadian menghebohkan ini terjadi pada hari Jumat 20 Januari 2023 lalu kawan Brin. Dalam video yang beredar, terlihat seekor buaya muara yang membawa jasad balita dengan cara menggigit punggung sang balita. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Kalimantan Timur, Bapak Melkianus Kota. Buaya tersebut berenang sekitar 200 meter ke pinggir sungai loh kawan Brin. Diketahui bahwa jenazah utuh yang diantarkan buaya itu adalah Muhammad Ziyad Wijaya yang sebelumnya dilaporkan hilang pada Rabu 18 Januari 2023 lalu. Ziyad hilang saat sedang bermain di belakang rumahnya yang mana terletak di atas Sungai Mahakam. Setelah ditemukan, jenazah Ziyad dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Sedih ya kawan Brin. Ayo bersama kita doakan kepergian Ziyad ya. Oh, ternyata ada cerita haru ya di balik video viral itu. Lalu, kok bisa ya Arya, buaya itu menghantarkan jenazah korban? Pada kejadian ini, buaya terlihat seperti pahlawan ya kawan Brin. Tapi sebetulnya perilaku ini merupakan bagian dari kegiatan buaya dalam mencari mangsa loh. Menurut Ibu Helen Kurniati, peneliti amfibia dan reptilia, bulan-bulan di musim penghujan seperti sekarang ini adalah musim kawin buaya. Pada musim kawin, buaya memiliki kecenderungan untuk menjaga wilayah teritorialnya. Jadi, ada kemungkinan jenazah balita tersebut ada di wilayah teritorial buaya dan buaya tidak dalam keadaan lapar. Sehingga buaya tersebut tidak memakan sang balita. Lalu Ibu Helen juga mengungkapkan, buaya membawa jenazah balita ke tepian karena kondisinya yang tidak lapar. Namun saat buaya lapar, bisa saja ia akan ke daratan untuk mengambil kembali mangsanya. Jadi perilaku buaya tersebut bukanlah menolong, melainkan mengamankan mangsanya. Karena jika mangsanya berada di air, maka akan cepat busuk. Seperti itu, Kak. Fenomena buaya itu mengantarkan mangsanya ke pinggir perairan itu di Indonesia bukan sekali ini aja, karena pernah juga terjadi di Pulau Timor, yaitu buaya itu mengantarkan mangsanya yang dia serang itu ke pinggir pantai. Jadi fenomena ini sebetulnya bukan fenomena yang mistis gitu ya. Bukan fenomena yang mistis karena ini memang salah satu perilaku buaya dalam mencari mangsa ya. Di Indonesia sendiri ada 7 jenis buaya yang terkenal dan tersebar di seluruh penjuru kepulauan Indonesia. Penasaran apa aja? Yuk Arya kenalin satu persatu ya. Yang pertama buaya muara atau Crocodylus porosus. Buaya ini merupakan spesies buaya paling besar, paling panjang, dan paling ganas di dunia. Oleh karena itu, kawan Brin harus berhati-hati kan dengan buaya ini. Di Indonesia sendiri sudah banyak kasus buaya muara menyerang bahkan memangsa manusia. Serem ya kawan Brin. Buaya muara tersebar cukup luas mulai dari Sri Lanka, India, Bangladesh, hingga Kepulauan Fiji dan Indonesia. Serta Australia adalah habitat favorit dari buaya muara. Yang kedua ada buaya air tawar atau buaya Siam yang memiliki nama latin Crocodylus siamensis.
Buaya ini dapat ditemukan di Jawa dan di Kalimantan. Yang ketiga, buaya irian atau Crocodylus noveguine. Buaya ini dapat ditemukan di Pulau Irian dan Papua Nugini. Sekilas buaya ini mirip loh dengan buaya muara, namun memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dan hidup di air tawar. Selanjutnya yang keempat adalah buaya Kalimantan atau Crocodylus raninus. Sesuai namanya, buaya Kalimantan dapat ditemukan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Buaya ini mudah ditemukan di rawa-rawa yang merupakan habitat favorit mereka. Yang kelima, buaya senyulong atau Thomistomas schlegelii. Buaya ini tersebar di Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Buaya senyulong memiliki tampilan yang mudah dikenali karena moncongnya yang relatif lebih sempit. Yang keenam, buaya Mindoro atau Crocodylus mindorensis. Buaya ini mudah ditemukan di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Timur. Awalnya buaya Mindoro termasuk pada spesies buaya irian, namun kini buaya Mindoro dianggap spesies sendiri yang berbeda dengan buaya irian. Spesies buaya terakhir adalah buaya sahul atau Crocodylus noveguine. Sama seperti buaya Mindoro, awalnya buaya sahul dianggap satu spesies dengan buaya irian. Namun, beberapa ahli taksonomi menyebutkan buaya sahul hanya ditemukan di Papua Selatan sehingga buaya sahul diusulkan sebagai spesiesnya sendiri. Kawan Brin, selanjutnya Arya mau jelasin nih gimana sih siklus hidup buaya. Ternyata siklus hidup buaya itu berawal dari telur, bayi buaya, dan buaya dewasa. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah telur, di mana buaya betina akan bertelur setelah kawin dengan pejantan. Ketika memasuki musim kawin, buaya betina sendiri akan menjadi sangat aktif loh. Umumnya masa ini berlangsung pada musim panas atau antara bulan Juli sampai bulan Agustus. Dan sebelum proses perkawinan, buaya jantan akan memasuki wilayah teritorial betina kemudian menguasainya. Namun ini tidak terjadi begitu saja kawan Brin, sebab buaya betina dikenal sangat selektif dalam memilih pejantannya. Indukan tertentu bahkan punya sifat cemburu yang tinggi, jadi mereka tidak akan mengizinkan betina lain memasuki teritorialnya selama masa ini. Ternyata buaya posesif ya kawan Brin. Saat proses kawin, buaya jantan akan membuahi sel telur betina, di mana kopulasi tersebut dilakukan di dalam air dengan beberapa periode. Sebelum bertelur, sang betina nantinya akan mempersiapkan tempat untuk bersarang dengan mengumpulkan daun serta ranting-ranting. Letak sarang tersebut biasanya tidak jauh dari tepi sungai. Sarangnya bisa dibuat mencapai kedalaman hingga 20 kaki. Karena umumnya jumlah telur yang dikeluarkan cukup banyak kawan Brin. Buaya dapat menghasilkan 100 telur dalam sekali bertelur, namun tergantung pada jenisnya. Akan tetapi, biasanya tidak semua telur bisa bertahan hidup sampai sukses menetas. Yang kedua, bayi buaya. Setelah bertelur, telur-telur ini akan dikubur di dalam sarang untuk melindunginya dari predator. Biasanya telur buaya akan menetas dalam kurun waktu sekitar 90 hari hingga 110 hari. Wah, lama sekali ya kawan Brin. Saat bayi buaya dalam telur sudah siap menetas, ia akan memanggil induknya dan sang induk pun akan menggali sarang serta membantu anaknya untuk memecahkan cangkang telur. Apabila telur sudah menetas sepenuhnya dan menjadi bayi buaya, indukan akan membawa anaknya menuju ke air dengan cara dimasukkan ke dalam mulut. Sesampainya di dalam air, induk buaya akan tetap menjaga anak-anaknya sampai mereka cukup dewasa untuk bertahan hidup sendiri. So sweet sekali ya kawan Brin. Terakhir yaitu buaya dewasa. Bayi buaya yang mendapat makanan dengan baik akan tumbuh menjadi buaya dewasa. Buaya sendiri dapat makan apa saja yang ditemukannya. Mereka suka makan ular,
tikus, mamalia kecil, ikan, dan burung. Namun, jika yang ditemukan hanya udang, kerang, kepiting, bahkan bangkai sekalipun, mereka tidak keberatan loh untuk memakannya. Buaya dikatakan dewasa ketika telah memasuki usia 5 tahun sampai ratusan tahun. Dan mereka dapat kawin dan bertelur pada usia 7 tahun, kemudian mengulangi siklus hidupnya. Termasuk mempunyai umur yang panjang, sekitar 70% buaya ternyata memilih untuk berkembang biak dengan pasangan yang sama setiap musim kawinnya. Kawan Brin, ternyata buaya juga punya keunikan loh. Yang pertama, buaya punya kekuatan gigitan paling kuat. Buaya adalah salah satu hewan yang menduduki peringkat tertinggi dalam hal kekuatan gigitan di kerajaan hewan. Otot di bagian rahang dan gerakan rahangnya yang demikian efektif membuat buaya dapat menghancurkan tulang mangsanya dengan sekali gigit. Saat sudah tertutup, rahangnya akan mengunci dan meremukkan mangsanya. Hal ini karena bentuk gigi dan mulutnya yang memang tidak didesain untuk hal tersebut. Yang kedua, buaya kalau makan langsung ditelan loh. Apa nggak keselak ya kawan Brin? Untuk membantu pencernaan, buaya terkadang menelan beberapa kerikil. Aneh banget ya kawan Brin harus menelan kerikil. Apa nggak sakit? Ternyata kerikil ini berfungsi untuk membantu menghancurkan makanan di perut buaya. Yang ketiga, buaya memiliki kulit super. Super itu seperti apa sih? Sebagai salah satu makhluk yang telah hidup sejak era dinosaurus, salah satu keuntungan yang dimiliki buaya adalah kulitnya yang sangat tebal. Bahkan, kulit buaya hampir anti peluru loh. Hal ini membuat kulit buaya sulit sekali ditembus secara alami dan membutuhkan tekanan yang begitu besar untuk bisa ditembus. Yang keempat, buaya juga tidak memiliki kelenjar keringat. Seperti yang diketahui, kelenjar keringat digunakan untuk membuang zat kimia tidak berguna dan mengatur suhu tubuh agar tidak terlalu panas. Buaya membuang semua kotoran dan zat berbahayanya melalui saluran pencernaan. Untuk menstabilkan suhu tubuh, mereka kemudian berdiam diri dengan membuka rahangnya. Yang kelima, buaya tidak sama loh dengan aligator. Tidak sedikit orang yang masih salah paham antara buaya dan aligator. Keduanya adalah spesies yang berbeda dan perbedaannya cukup mencolok. Salah satu perbedaannya adalah bentuk rahang buaya yang memanjang dan aligator yang cenderung lebih pendek dan bulat. Selain itu, ketika rahangnya tertutup, gigi buaya akan tampak, sedangkan aligator tidak tampak giginya saat rahang tertutup. Buaya itu menakutkan ya Arya. Kira-kira ada nggak sih manfaat buaya itu? Ada dong pastinya. Kawan Brin, walaupun buaya dikenal sebagai hewan ganas, ternyata buaya juga punya banyak manfaat baik loh untuk manusia maupun untuk hewan. Daging buaya digunakan untuk menyembuhkan penyakit kulit seperti jamur, eksim, dan juga gatal. Daging buaya juga dipercaya mampu menghaluskan kulit dan mempercantik kulit. Yang kedua, kulit buaya. Kulit buaya kini banyak dimanfaatkan oleh pengrajin sebagai bahan untuk dibuat sebagai aksesoris ataupun menjadi bahan kulit tas, dompet, jaket, ikat pinggang, dan lainnya. Kualitas kulit buaya ini berbalik lurus dengan harga. Semakin sulitnya kulit buaya dicari, maka akan semakin mahal pula harga kulit yang dijual. Yang ketiga, minyak. Minyak buaya memiliki manfaat sebagai obat. Manfaat minyak buaya didapatkan dari minyak buaya yang asli ya. Tapi faktor sulitnya menjinakkan buaya dan mulai berkurangnya populasi buaya. Hal itu membuat banyaknya masyarakat yang mencampur minyak buaya, sehingga khasiatnya akan berkurang. Manfaat minyak buaya yaitu diantaranya sebagai obat untuk penyakit jantung, malaria, paru-paru, dan juga dipercaya dapat menghaluskan kulit. Yang keempat, tengkorak buaya. Iya, kawan Rin gak salah dengar kok.
Bahkan tengkorak buaya aja bermanfaat loh. Pecinta seni banyak memburu tengkorak buaya untuk dijadikan hiasan di rumah yang dijadikan sebagai barang unik. Lalu yang terakhir gigi. Gigi buaya dapat dimanfaatkan sebagai aksesoris. Tak hanya itu kawan Brin, buaya juga punya manfaat untuk lingkungan loh. Buaya adalah konsumen puncak dalam ekosistem. Buaya akan membuat bakteri pengurai semakin banyak sehingga akan menyebabkan tanah menjadi lebih subur. Tanah subur inilah yang berguna untuk manusia karena akan mampu menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang subur dan menguntungkan bagi manusia. Nah, karena Arya baik, sekalian deh Arya kasih tahu buaya-buaya terbesar yang ada di dunia. Ada 4 negara dikenal sebagai habitat buaya terbesar di dunia. Tentu saja Indonesia termasuk di dalamnya kawan Brin. Karena ada banyak sekali buaya hidup di sungai, danau, dan rawa-rawa di tanah air. Bahkan konflik buaya dengan manusia di beberapa daerah sangat tinggi. Oke, yang pertama dari negara Afrika. Sungai Nil di Afrika merupakan salah satu habitat buaya terbesar di dunia. Buaya Nil dikenal sebagai buaya terbesar kedua di dunia setelah buaya air asin. Buaya Nil sangat ganas, agresif, dan paling berbahaya. Buaya Nil banyak ditemukan di Afrika maupun Pulau Madagaskar, yaitu muara atau buaya berkatak Crocodylus porosus. Merupakan buaya terbesar sekaligus terpanjang di dunia. Disebut juga buaya air asin, jenis buaya ini sangat banyak di Indonesia. Untuk itu kawan Brin harus hati-hati ya. Mereka banyak hidup di sungai-sungai yang dekat dengan laut loh. Moncong spesies ini cukup lebar dan tidak punya sisik lebar pada tengkuknya. Panjang tubuh termasuk ekor bisa mencapai 12 meter seperti yang pernah ditemukan di Sangatta, Kalimantan Timur. Yang ketiga, negara Kolombia. Buaya Kolombia bernama Orinoco adalah spesies buaya besar dengan moncong yang relatif memanjang dan warna coklat pucat dengan marking coklat tua yang tersebar. Mereka utamanya tinggal di cekungan Orinoco. Wah, banyak banget ya ilmu yang dibagikan Arya hari ini. Terima kasih Arya. Kawan Brin, kita harus ingat ya bahwa buaya ini merupakan binatang buas. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati saat pergi ke habitat buaya, seperti rawa-rawa dan sungai. Lalu, kita juga perlu menjaga kelestarian buaya untuk tetap menjaga rantai makanan tetap stabil. Jangan sampai pemburuan liar terhadap buaya mengancam kestabilan ekosistem kita. Kamu juga perlu update informasi tentang riset, inovasi, sains, dan teknologi supaya gak ketinggalan perkembangannya. Oleh karena itu, saya Diva Putri Cahyadi dan Dan saya Arya. sampai ketemu di Melek Science Dong episode selanjutnya. Bye!